Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Arul dari Teladan 1. Di sini aku bakal sharing dengan teman-teman tentang pengerjaan soal UTS Ekonomi kelas 11. Di sini ada 40 soal, kita mulai dari soal yang pertama dulu. Soal yang pertama, soal tentang APBN dan APBD. Nah, soalnya berbunyi, bagaimana kita mendeskripsikan APBN? Atau di sini singkatnya, apa sih pengertian dari APBN itu? Nah, untuk tahu apa itu definisi dari APBN, kita dapat merujuk dari beberapa definisi yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa APBN itu adalah rincian yang berisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam satu tahun. Jadi kata kuncinya adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah atau negara dalam satu tahun. Nah, jadi APBN itu disusunnya adalah tahunan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, masih tentang APBN lagi. Soalnya berbunyi, besaran APBN tahun 2020 mencapai 1.750,3 triliun rupiah. Besaran APBN tersebut dipengaruhi oleh beberapa asumsi dasar kondisi ekonomi makro. Di antara asumsi tersebut adalah kenaikan GDP dan kenaikan indeks harga konsumen dari tahun sebelumnya. Asumsi yang dimaksud adalah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu tentang asumsi dasar ekonomi makro atau yang sering disebut ADEM. Nah, dalam penyusunan APBN setiap tahunnya, pemerintah itu harus menentukan asumsi dasar ini. Nah, asumsi dasar ini terdiri dari 6. Yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini dilihat dari indikatornya GDP. Terus ada inflasi. Inflasi ini dilihat dari indeks harganya. Terus nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah ini berimplikasi pada besaran jumlah bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah Indonesia ke negara lain. Terus ada juga suku surat berharga negara atau SBN 10 tahun. Nah, ini berimplikasi pada juga pembayaran bunga utang, tapi untuk utang dari surat berharga negara. Terus ada harga minyak mentah. Terus yang terakhir ada lifting minyak dan gas. Nah, kedua asumsi terakhir ini berimplikasi pada jumlah penerimaan negara dalam sektor minyak dan gas. Nah, pada soal ini yang disebut di sini asumsinya adalah tentang kenaikan GDP dan kenaikan indeks harga konsumen. Jadi jawaban dari soal nomor 2 adalah C, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Lanjut ke soal selanjutnya. Fungsi stabilisasi APBN ditunjukkan pada pernyataan berikut, yaitu APBN sebagai. Nah, soal ini subtopiknya tentang fungsi APBN. Nah, mungkin aku jelasin dulu beberapa fungsi APBN. Fungsi APBN itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah fungsi otorisasi, kemudian ada fungsi perencanaan, terus ada fungsi pengawasan, terus ada fungsi alokasi, ada fungsi distribusi, dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi atau stabilitas gitu ya. Nah, apa sih fungsi otorisasi itu? Kata kunci dari fungsi otorisasi APBN ini adalah jadi APBN itu digunakan sebagai dasar bagi negara untuk melaksanakan pendapatan dan pengeluaran. Kemudian fungsi perencanaan, kata kuncinya adalah pedoman untuk merencanakan kegiatan. Kegiatan ini yang dimaksud kegiatan di sini adalah program-program pemerintah. Nah, terus kemudian fungsi pengawasan.
kata kunci dari fungsi pengawasan ini, APBN ditujukan sebagai pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan kegiatan, maksudnya program-program pemerintah itu sudah sesuai belum dengan ketentuan. Terus fungsi alokasi ini kata kuncinya adalah APBN itu digunakan untuk penyediaan barang publik. Barang publik itu seperti jalan, terus jembatan, terus eh, pengeluaran lain seperti fasilitas kesehatan gitu. Terus yang kelima ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi kata kuncinya adalah untuk distribusi pendapatan. Nah, melalui apa distribusi pendapatannya? Melalui pajak dan subsidi. Jadi APBN itu menarik uang dari golongan masyarakat yang memiliki kelebihan uang melalui pajak, dan uang tersebut diratakan lagi ke masyarakat, golongan masyarakat yang tergolong miskin melalui subsidi. Selain itu juga melalui skema bantuan sosial atau skema lainnya. Terus yang terakhir fungsi stabilisasi. Nah, fungsi stabilisasi ini kata kuncinya adalah APBN digunakan untuk menstabilkan kondisi ekonomi. Melalui apa? Melalui kebijakan fiskal. Nah, terus soal yang nomor 3 ini, yang ditanyakan adalah fungsi stabilisasi. Nah, berdasarkan yang sudah aku jelaskan tadi, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Oke, mungkin kita lanjut aja nomor 4, masih sama topiknya tentang fungsi APBN. Pada pelaksanaannya, APBN harus diarahkan pada pengurangan pemborosan sumber daya, serta pengurangan dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Misalnya digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembuatan perbaikan jalan, jembatan, tanggul, fasilitas umum lainnya. Pelaksanaan ini berkaitan dengan salah satu fungsi APBN, yaitu sebagai, nah di sini yang kita highlight tentang pembangunan jembatan, tanggul, fasilitas umum, kualitas sumber daya manusia. Nah, ini termasuk barang publik ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi APBN sesuai pernyataan pada soal ini adalah fungsi alokasi dari APBN. Jadi jawabannya adalah yang D. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini berbunyi, dalam mekanisme penyusunan APBD, tahapan yang dilakukan setelah RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disetujui oleh DPR adalah, nah mungkin ada beberapa sumber gitu ya tentang tahapan penyusunan APBD. Nah, aku mengacu pada buku Erlangga karangan Alam, judulnya Ekonomi Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMA kelas 11. Nah, di sini dijelaskan mekanisme penyusunan APBD itu yang pertama, penyampaian kebijakan umum APBD yang sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah. Terus yang kedua, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Kemudian yang ketiga, DPRD akan membahas rancangan tadi untuk disetujui atau tidak disetujui. Nah, setelah disetujui oleh DPRD, maka langkah selanjutnya adalah pengesahan dari rancangan tadi oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, pengesahan ini paling lambat dilakukan 15 hari sejak rancangan tadi diterima oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka langkah selanjutnya adalah penetapan menjadi undang-undang, menjadi peraturan daerah gitu ya. Nah, tapi sebelum ditetapkan, 3 hari sebelum ditetapkan oleh pemerintah daerah, APBD tadi harus ada proses evaluasi oleh Mendagri. Nah, Mendagri ini bakal menyerahkan hasil evaluasinya paling lambat 15 hari. Nah,
Tapi jika hasil evaluasi ini tidak diberikan pada kurun waktu 15 hari, maka otomatis pemerintah daerah itu dapat menetapkan peraturan daerah tentang APBD tadi. Nah, tapi kalau misalnya ada hasil evaluasi gitu ya, yang harus diubah, maka DPRD itu harus melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 hari sejak hasil evaluasi diterima. Nah, setelah itu, jika tadi kan harus melakukan penyempurnaan paling lambat 7 hari. Nah, jika tidak dipenuhi, maka otomatis rancangan APBD tadi dibatalkan dan menggunakan APBD tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah, terus setelah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan, tinggal membuat suatu peraturan untuk melaksanakan APBD tadi dengan membuat keputusan gubernur untuk APBD provinsi atau keputusan bupati atau wali kota untuk APBD tingkat kabupaten. Nah, itu sumber dari buku alam. Nah, sementara di sini pilihannya itu yang pertama meminta persetujuan presiden, terus yang kedua meminta persetujuan DPR. Nah, kedua opsi ini jelas salah karena penyusunan APBD itu tidak melibatkan presiden maupun DPR. Kemudian yang C, mengumpulkan dana dari penduduk daerah, ini jelas tidak, karena sumber pendapatan daerah itu bukan berasal dari iuran masyarakat secara langsung gitu ya. Itu berarti yang poin C itu juga salah. Terus yang D, menyusun surat edaran kepala daerah dan mencakup prioritas pembangunan daerah. Mungkin di sini itu maksudnya semacam keputusan gubernur atau bupati wali kota ya untuk melaksanakan APBD. Ya, ini mungkin bisa jadi yang D. Terus yang E, menaikkan tarif retribusi daerah. Ini juga tidak, karena tarifnya ini kan juga udah dibahas di peraturan perundang-undangan, peraturan daerah gitu ya teman-teman. Jadi dari kelima opsi ini, opsi D yang paling tepat. Nah, selanjutnya kita menuju soal nomor 6. Soalnya, pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dalam APBN. Selain pajak yang menjadi sumber penerimaan APBN yang berasal dari dalam negeri adalah, nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu tentang struktur dari pendapatan negara. Nah, dalam APBN, pendapatan negara itu dapat dibagi gitu ya, menjadi dua. Mungkin aku tulis di sini. Nah, pendapatan negara itu dibagi menjadi dua kelompok besar maksudnya. Yang pertama itu penerimaan dalam negeri, dan yang kedua hibah. Nah, penerimaan dalam negeri ini dibagi menjadi dua kelompok lagi. Yang pertama itu ada penerimaan perpajakan, dan yang kedua penerimaan bukan pajak. Nah, penerimaan perpajakan ini dibagi lagi menjadi dua kelompok gitu ya. Yang pertama itu pajak dalam negeri, kemudian ada pajak perdagangan internasional. Nah, penerimaan perpajakan ini memang menyumbang porsi pendapatan negara yang banyak gitu ya. Tapi selain penerimaan perpajakan juga ada sumber lain, yaitu penerimaan bukan pajak. Nah, penerimaan bukan pajak itu biasanya dari laba BUMN. Jadi kan negara memiliki saham atas perusahaan BUMN. Nah, maka ada dividennya yang dibayarkan oleh BUMN ke negara. Nah, terus juga ada denda, sita, dan lelang. Nah, denda, sita, dan lelang ini biasanya dari pelaku pelanggar hukum yang didenda hartanya, terus atau dilakukan penyitaan. Terus juga bisa harta tadi yang disita itu kemudian dilelang oleh negara. Nah, ini termasuk dalam pendapatan negara yang bukan pajak. Jadi jawaban dari soal nomor 6 ini adalah yang E.
Selanjutnya kita membahas soal nomor 7. Nah, setelah kita membahas tentang penerimaan negara, kita membahas tentang pengeluaran negara dalam APBN. Nah, soalnya pengeluaran-pengeluaran APBN terdiri dari 1. Belanja pegawai, 2. Subsidi, 3. Dana alokasi umum, 4. Dana desa, 5. Dana otonomi khusus, 6. Dana bagi hasil, 7. Dana alokasi khusus. Pengeluaran-pengeluaran APBN di atas dapat kita kategorikan. Nah, mungkin biar lebih holistik tentang pemahaman ini, aku jelasin tentang pengeluaran negara atau belanja negara gitu. Belanja negara dalam APBN. Nah, ada beberapa kategorinya gitu ya, teman-teman, tentang belanja negara. Ada dua kelompok besar. Kelompok besar yang pertama belanja pemerintah pusat. Kemudian kelompok yang kedua transfer ke daerah. Nah, belanja pemerintah pusat ini contohnya misalnya untuk belanja pegawai, aku di sini. Terus juga ada belanja barang, ada belanja modal, terus ada subsidi, terus bunga utang, terus misalnya bantuan sosial. Nah, terus kelompok yang kedua transfer ke daerah. Nah, transfer ke daerah itu dibagi menjadi dua kelompok lagi. Kita di sini kelompok yang pertama adalah dana perimbangan, dan kelompok yang kedua adalah dana otonomi khusus dan penyesuaian. Nah, dana perimbangan ini dibagi lagi ya menjadi 3. Ada dana alokasi umum atau DAU, terus ada dana alokasi khusus atau DAK, terus ada dana bagi hasil atau DBH. Nah, terus dana otonomi khusus ini contohnya itu kayak untuk Provinsi Aceh, terus untuk pemerintahan di DIY seperti itu ya teman-teman. Terus ada juga di Papua seperti itu. Nah, terus untuk menjawab soal ini kita lihat opsinya dulu. Untuk opsi yang A 1, 2, 3 adalah pengeluaran APBN yang menjadi penerimaan APBD. 1 itu belanja pegawai, 2 subsidi, 3 dana alokasi umum. Nah, 1 dan 2 ini bukan menjadi penerimaan dari APBD, jadi ini salah. Terus poin yang B, 2, 3, 4 merupakan transfer ke daerah. 2 itu subsidi, 3 itu dana alokasi umum, 4 dana desa. Nah, yang merupakan transfer ke daerah itu cuman yang 3. Terus yang C, 3, 4, 5 adalah dana perimbangan yang ditransfer ke daerah. 3 itu dana alokasi umum, 4 itu dana desa, 5 itu dana otonomi khusus. Nah, bukan ya teman-teman, yang merupakan dana perimbangan ini hanya yang dana alokasi umum saja. Terus yang opsi D, dana perimbangan terdiri dari 367 menjadi sumber penerimaan APBD. 3 itu dana alokasi umum, iya. 6 itu dana bagi hasil, iya. 7 itu dana alokasi khusus. Nah, sebenarnya yang 7 ini bukan ya teman-teman. 7 ini bukan termasuk dana perimbangan berdasarkan klasifikasinya. Jadi sebenarnya ini kurang tepat. Terus mungkin kita cek ke jawaban yang E. Dana perimbangan terdiri dari 5, 6, 7. Nah, 5 ini dana otonomi khusus, 6 dana bagi hasil, 7 dana alokasi khusus. Nah, yang benar adalah ini, sebentar, ini yang poin 5 dana otonomi khusus ini juga bukan dana perimbangan ya teman-teman. Yang dana perimbangan hanya yang 6, 7. Sebenarnya ini kalau mau dibetulkan, mungkin opsi yang D ini, 3-nya bisa diganti dengan, sorry, bukan yang 3, dana alokasi umum, dana
dana otonomi khusus, dana bagi hasil, dan 7 dana alokasi khusus. Oh ya, mohon maaf, tiga-tiganya termasuk dalam dana perimbangan ya teman. DAU, kemudian ada DBH, dan DAK. Oh ya, benar-benar. Untuk yang nomor 7 ini, yang D ya teman-teman, mohon maaf, aku salah baca tadi. Jadi yang D ini opsi yang benar. Untuk kunci jawabannya yang sebenarnya itu adalah opsi B, tapi kurang tepat. Yang benar adalah yang D. Oke, mohon maaf tadi agak mess up ya teman-teman. Yang benar itu 367 ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kemudian pernyataan yang tidak tepat tentang pengaruh APBN terhadap perekonomian adalah, mungkin apa sih pengaruh APBN terhadap perekonomian? Ada nggak sih pengaruhnya APBN itu terhadap perekonomian? Tentunya ada ya teman-teman. Pengaruhnya itu apa? Yang jelas untuk pengurangan kemiskinan, kemudian untuk menstimulus ekonomi itu kan juga fungsinya APBN. Nah, mungkin kita baca dari opsi yang A dulu. Kebijakan APBN yang bersifat kontraktif bertujuan untuk mengatasi inflasi. Nah, mungkin di sini kita harus tahu apa aja kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu ada dua. Yang pertama itu ada kebijakan kontraktif, dan yang kedua adalah kebijakan fiskal yang ekspansif. Nah, kontraktif itu yang bertujuan untuk mengerem laju uang yang ada di masyarakat. Nah, untuk kebijakan ekspansif sebaliknya, untuk memicu ekonomi dengan cara meningkatkan jumlah uang yang ada di masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya kebijakan kontraktif itu kan dilakukan dengan menaikkan pajak dan menurunkan subsidi. Jadi pemerintah itu cenderung untuk menerima banyak pemasukan melalui pajak dan menurunkan pengeluarannya dengan cara mengurangi subsidi. Nah, jika ini dilakukan maka otomatis tingkat inflasi ini bakal berkurang. Jadi poin A ini benar. Terus yang B, untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu diterapkan kebijakan ekspansif. Ini jawabannya juga benar ya teman-teman, soalnya saat ekonomi itu lesu, maka pemerintah itu akan melakukan stimulus dengan cara kebijakan ekspansif. Caranya meningkatkan pengeluaran pemerintah dengan apa? Misalnya subsidi, terus meningkatkan belanja negara. Nah, itu otomatis nanti jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan naik. Terus yang C, pajak merupakan bagian terbesar dari penerimaan APBN yang disalurkan kembali untuk pembangunan perekonomian. Nah, ini benar juga karena seperti yang aku jelasin tadi, di sini sumber pendapatan negara itu ada, yang dalam negeri itu ada perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Nah, penerimaan perpajakan ini sangat mendominasi dari proporsi pendapatan pemerintah. Kemudian yang D, pajak yang dipungut pemerintah menjadi satu-satunya penerimaan dalam APBN untuk tujuan peningkatan perekonomian. Nah, tidak ya teman-teman, karena selain pajak itu juga ada penerimaan bukan pajak. Dari apa? Sumbernya itu kayak yang soal nomor atas tadi, misalnya dari laba BUMN, sita, lelang, denda gitu ya. Itu kan juga pendapatan negara. Jadi pajak bukan satu-satunya. Jadi poin D ini salah. Kemudian yang poin E, APBN disusun berdasarkan pada kondisi ekonomi makro pada umumnya seperti inflasi dan tingkat suku bunga. Nah, ini juga benar, seperti yang soal nomor 2 tadi, karena APBN itu disusun berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro atau ADEM tadi. Nah, jadi jawaban yang benar dari soal nomor 8 ini adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9.
APBN menjadi instrumen kebijakan fiskal untuk mengatasi masalah-masalah tingginya inflasi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, serta tingkat pengangguran yang tinggi. Kebijakan mana yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, secara kasat mata kita tahu untuk mengatasi inflasi, terus pengangguran yang tinggi, itu kita harus melakukan kebijakan untuk menekan jumlah uang yang beredar. Nah, karena ini adalah kebijakan fiskal, maka instrumennya itu adalah salah satunya pajak dan pengeluaran pemerintah, misalnya subsidi atau pengeluaran untuk sektor ekonomi lain, misalnya pembangunan proyek-proyek tertentu. Nah, untuk itu pemerintah itu harus menaikkan pajaknya supaya uang yang ada di masyarakat itu bisa keserap oleh ke pemerintah. Terus juga dengan mengurangi belanja belanja pemerintah. Nah, dengan mengurangi belanja pemerintah, otomatis jumlah uang yang uh, dari pemerintah ke masyarakat itu bakal berkurang. Nah, maka jawabannya adalah yang E. Oke, mungkin sedikit apa ya gambaran aja buat teman-teman. Kalau di teman-teman nanti belajar di business cycle, nah itu biasanya ketika inflasi tinggi itu tingkat pengangguran ini justru rendah ya teman-teman. Tapi juga belum tentu juga seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman belajar business cycle saat tapi belum mencapai puncaknya banget itu nanti kan ada inflasi. Nah, saat inflasi ini tingkat penganggurannya itu biasanya turun. Tapi pada tingkat inflasi yang tertentu ya teman-teman. Tapi kalau tingkat inflasinya parah juga, nanti juga biasanya ada pengangguran juga. Tapi tingkat inflasi yang pas, yang nggak tinggi-tinggi banget, itu justru dibutuhkan dalam perekonomian. Karena ada istilahnya itu inflasi itu kayak pelumas ekonomi gitu. Oke, mungkin kita lanjutkan ke soal nomor 10. Sumber penerimaan APBN dan APBD. Ada pajak iklan, pajak hotel dan restoran, kemudian ada pajak hiburan, pajak penghasilan, ada pajak barang mewah yang menjadi sumber penerimaan APBD. Nah, mungkin di sini kita harus tahu tentang sumber pendapatan dari daerah. Nah, sumber pendapatan daerah ini dibagi menjadi 3. Mungkin aku tulis di sini. Yang pertama ini ada pendapatan asli daerah atau kita singkat PAD, terus juga ada dana perimbangan. Kalau di daerah otonomi khusus juga ada dana otonomi khusus dan penyesuaian. Kalau di daerah yang tidak ada tidak memiliki otonomi khusus berarti hanya dana perimbangan saja. Terus yang ketiga ini pendapatan lain-lain. Nah, komponennya ada 3 ini. Nah, sumber pendapatan asli daerah itu dari apa aja? Ada pajak, terus ada retribusi, terus ada laba, laba dari BUMD, kayak BUMN tapi yang beroperasi di daerah gitu ya. Terus penerimaan dari dinas-dinas daerah. Nah, seperti itu. Nah, pajak tadi sebenarnya untuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten itu berbeda. Nanti mungkin kita bakal bahas lagi. Oh, mungkin di sini aja sekalian. Nah, pajak pajak daerah. Oh ya, aku tulis dari awal aja tadi PAD itu aja ada pajak. Pertama adalah pajak daerah, terus retribusi, BUMD, dinas daerah. Nah, pajak daerah ini untuk pemerintah daerah provinsi, contoh pajak yang dipungut itu contohnya
pajak kendaraan bermotor atau PKB. Terus ada biaya balik nama kendaraan. Terus ada pajak bahan bakar. Bahan bakar kendaraan bermotor di sini maksudnya. Terus ada pajak air permukaan. Ada pajak rokok. Terus itu untuk yang provinsi. Untuk yang kabupaten ini lebih banyak. Contohnya ada pajak hotel, ada pajak restoran, ada pajak hiburan, terus ada reklame, terus pajak penerangan, jalan, terus pajak mineral. Mineralnya bukan logam. Terus ada pajak parkir, pajak air tanah. Kalau yang provinsi tadi ada pajak air permukaan, kalau yang di kabupaten itu ada air tanah. Terus ini sih agak jarang juga, mungkin teman-teman merasa lucu gitu ya, ada pajak sarang burung walet gitu ya. Ini juga ada di kewenangannya kabupaten. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, soal nomor 10 yang menjadi sumber penerimaan APBD adalah, nah mungkin aku udah sebutin jenis pajak-pajaknya karena di sini yang disebutannya pajak. Nah, pajak iklan, hotel, hiburan, ini termasuk penerimaan pajak untuk daerah kabupaten. Jadi 1, 2, 3 ini merupakan sumber penerimaan APBD. Nah, terus 4, 5 ini penerimaannya siapa? Ini penerimaan pajak untuk pemerintah pusat. Oke, sudah sampai 10, kita lanjut ke soal 11. Nah, nomor 11 ini soalnya berbunyi, sumber-sumber penerimaan APBD yang merupakan pendapatan asli daerah adalah, kita lihat dari opsi A dulu, hasil BUMD, hasil retribusi, pajak kendaraan bermotor. Nah, berdasarkan yang udah aku sebutin tadi, ketiganya ini termasuk pendapatan pajak ya, yang pertama dan ketiga ini pendapatan pajak, hasil BUMD, hasil retribusi itu pendapatan asli daerah, maksudnya yang ketiga ini termasuk pendapatan pajak. Jadi opsi A ini benar, tapi kita simpan dulu. Terus yang B, dana bagi hasil pajak, terus dana alokasi umum. Nah, dana alokasi umum ini bukan pendapatan hasil daerah, ini termasuk dalam komponen dana perimbangan. Terus yang C, dana otonomi khusus. Nah, dana otonomi khusus ini juga bukan PAD. Ini ada komponen pendapatan, kalau di sini mungkin keempat ya, kalau untuk daerah tertentu misalnya untuk Aceh atau Papua, ini ada komponen yang ketiga di sini, yaitu dana otonomi khusus dan penyesuaian. Terus untuk dana retribusi ini termasuk dalam PAD ya teman-teman, tapi dana alokasi khusus ini termasuk dana perimbangan. Jadi poin C salah, poin D pajak bumi bangunan dan dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus masuk dana perimbangan. Nah, untuk pajak bumi dan bangunan, kalau di bukunya Alam itu masih tertulis ini termasuk pendapatan pemerintah pusat. Tapi kalau teman-teman baca-baca lagi, PBB perkotaan dan perdesaan itu sudah masuk ke pajak yang diampu oleh pemerintah daerah, yang maksudnya kewenangannya itu ada di pemerintah daerah, menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah. Jadi ini termasuk penerimaan pajak di sini. Di PAD ini PAD gitu ya teman-teman. Tapi yang ini bukan, jadi poin D salah. Terus yang E, pajak kendaraan bermotor dan dana bagi hasil pajak atau bukan pajak. Nah, pajak kendaraan bermotor ini termasuk PAD, dana bagi hasil ini bukan ya teman-teman, ini termasuk komponen dana perimbangan. Jadi poin yang benar adalah yang A. Untuk nomor 12, soalnya berbunyi, dengan disusunnya APBD menjadi penggerak untuk kegiatan-kegiatan 1,
memacu kegiatan sosial dan budaya, 2, meningkatkan produktivitas barang dan jasa, 3, sarana mengurangi tingkat pengangguran, 4, membangun sarana dan prasarana umum, 5, meningkatkan kesejahteraan ekspor, meningkatkan kegiatan ekspor. Pengaruh APBD terhadap perekonomian adalah, nah ini mungkin teman-teman baca-baca lagi referensi yang digunakan oleh guru teman-teman ya. Soalnya mungkin ya jawabannya agak sedikit pakai logika aja gitu ya. Kalau kita pakai logika, kegiatan perekonomian itu nggak berhubungan tentang kegiatan sosial dan budaya, maka poin yang mengandung satu itu jelas salah, A, B, C jelas salah. Terus tinggal tersisa poin D dan E. Poin D itu ada 2, 3, 4, poin E itu ada 3, 4, 5, maka poin 3, 5 itu sudah pasti benar. Kita tinggal lihat poin 2 dan 4. Poin 2 ini meningkatkan produktivitas barang dan jasa, yang keempat membangun sarana dan prasarana umum. Nah, mungkin jawabannya cenderung ke D ya teman-teman. Karena yang 4 itu mungkin pengaruh APBN terhadap pembangunan gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke 13. Nah, mungkin 13 ini sedikit memerlukan perhitungan gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada disediakan data gitu ya, APBN suatu negara gitu ya, dari tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Nah, kita disuruh untuk menginterpretasikan dari data tersebut. Nah, teman-teman harus hitung dulu nih. Mungkin di sini ada itu ya, ada pernyataan tentang surplus, defisit, terus surplus. Nah, pendapatannya turun-menurun, terus yang E itu defisit. Nah, mungkin teman-teman lihat dulu apakah ini itu defisit atau surplus. Nah, caranya itu gampang aja, tinggal teman-teman hitung komponen pendapatan dikurangi komponen yang belanja ini. Nah, teman-teman hitung nanti untuk APBN tahun 2018, tahun 2019, 2020 itu apakah surplus ataukah defisit. Nah, hasil perhitungannya yang tahun 2018 itu defisit sebesar negatif 151,4 triliun, kemudian tahun 2019 itu defisit 153,3 triliun, dan yang ke tahun 2020 itu defisit 296,8 triliun. Jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran negara mengalami defisit yang semakin bertambah setiap tahunnya, yang B. Nah, ini sebenarnya soal yang gampang aja, teman-teman. Terus kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, ini tentang pengertian pajak. Nah, mungkin ada beberapa kata kunci dalam pengertian pajak. Nah, mungkin aku mengacunya dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Nah, pajak itu kontribusi wajib kepada negara. Itu yang pertama, kontribusi wajib kepada negara. Terus yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Kata kunci yang kedua itu orang pribadi atau badan. Terus yang kata kunci yang ketiga, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Terus yang keempat, tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dan yang kelima, digunakan untuk kemakmuran rakyat. Itu 5 kata kunci dari pajak. Yang pertama itu, aku ulangi, yang pertama itu kontribusi wajib kepada negara. Kontribusi wajib kepada negara itu oleh siapa? Oleh orang pribadi atau badan. Terus sifatnya itu memaksa berdasarkan undang-undang. Terus imbalannya itu tidak secara langsung. Terus tujuan pajak itu untuk kemakmuran rakyat. Nah, mungkin dari arti itu kita dapat simpulkan bahwa jawabannya adalah yang E, karena yang D ini ada secara langsung ini salah, seharusnya tidak secara langsung. Yang C ini iuran wajib kepada pemerintah berdasarkan undang-undang, ini benar tapi kurang lengkap. Ya,
B. Iuran wajib kepada pemerintah karena objek tertentu. Ini kurang kurang tepat karena objek tertentu itu maksudnya apa di sini juga nggak jelas. Terus yang A. Pungutan oleh pemerintah dengan balas jasa. Ya, ini benar, tapi balas jasanya secara apa? Secara tidak langsung. Yang paling tepat adalah yang E. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 15. Soal nomor 15 berbunyi, dalam buku Wealth of Nation, karya Adam Smith menjelaskan asas-asas pajak yang dikenal juga dengan The Four Maxim. Berikut ini yang termasuk sebagai salah satu asas pajak adalah asas. Nah, eh, jadi asas pajak yang dipropos sama Adam Smith itu ada empat. Yang pertama itu adalah asas equality, kemudian kedua certainty, terus yang ketiga itu adalah convenience of payment, dan yang keempat itu adalah asas efficiency. Nah, asas equality itu asas keadilan. Jadi harusnya besaran pajak ini harus adil gitu ya, tidak boleh diskriminatif. Seharusnya yang misalnya yang kaya harusnya membayar pajak yang lebih banyak daripada yang miskin. Terus asas certainty itu adalah asas kepastian hukum. Jadi pungutan pajak ini harus didasarkan pada undang-undang. Terus yang ketiga asas convenience of payment, ini tentang waktu pungutan pajak yang tepat. Nah, waktu yang tepat itu kapan? Ini agak subjektif. Misalnya untuk pajak penghasilan. Nah, itu waktu yang tepat itu berarti saat penghasilan itu diterima, atau misalnya pajak hadiah itu saat hadiah itu diterima, seperti itu. Terus asas efisiensi. Nah, ini tentang asas ekonomi. Jadi pungutan pajak itu dalam proses pengutan pajak seharusnya itu tidak mengeluarkan uang yang lebih banyak daripada hasil pendapatan pajak yang bakal diterima. Intinya seperti itu. Jadi dari keempat asas itu yang terdapat dalam kelima opsi ini adalah yang D, opsi yang hukum. Nah, ini terkait dengan asas kepastian hukum atau certainty tadi. Oke, selanjutnya soal nomor 16. Soal nomor 16 berbunyi, berikut yang dimaksud dengan self-assessment system sebagai salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah, nah mungkin aku jelasin tentang sistem pemungutan pajak. Nah, sistem pemungutan pajak itu ada tiga. Yang pertama itu adalah self-assessment system, yang kedua itu adalah official assessment system, yang ketiga itu withholding system. Nah, self-assessment system itu menitik beratkan pada pihak wajib pajaknya. Nah, wajib pajaknya itu berkewajiban untuk menghitung besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan dan juga membayarkan nominal pajaknya itu kepada petugas perpajakan. Terus yang official assessment system itu menitik beratkan pada petugas perpajakan. Jadi petugas perpajakan itu yang bakal menghitung pajaknya dan juga memungut pajaknya. Terus yang ketiga, withholding system ini melibatkan pihak ketiga untuk perhitungan dan pembayaran pajak. Misalnya oleh ada pegawai yang bekerja di suatu kantor. Nah, kantornya itu yang bakal menghitungkan pajaknya dan menyetorkan pajaknya ke pihak petugas pajak. Nah, berdasarkan pengertian yang sudah aku sebutin tadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 ini adalah yang C, yaitu wajib pajak menghitung dan membayar pajak sendiri. Oke, terus kita lanjut ke soal yang nomor 17. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Iuran wajib yang dibebankan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan kontraprestasi langsung, pungutan yang berdasarkan undang-undang. Jika tidak membayar, maka akan mendapatkan sanksi. Nah, pernyataan tadi itu udah aku sebutin untuk menjawab di soal nomor 14. Nah, itu adalah poin-poin penting dalam definisi pajak. Jadi jawabannya adalah yang C.
Terus kita lanjut ke soal nomor 18. Untuk membayar pajak kendaraan bermotor, Pak Joyo menunggu hingga jatuh tempo. Di samping itu terdapat nama Pak Joyo pada surat ketetapan pajak sehingga tidak bisa sembarangan untuk dialihkan kepada pihak lain. Jenis pajak yang demikian jenis pajak yang demikian sebagaimana ciri-ciri pajak. Nah, mungkin di sini tuh kata kunci soal ini tentang ini ya, tidak sembarangan untuk dialihkan ke pihak lain. Nah, ini secara eh, cepat kita dapat menangkap bahwa ini adalah pajak langsung. Nah, pajak ini dapat dikategorikan berdasarkan golongannya, itu menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung ini apa? Intinya pajak ini tidak bisa dialihkan ke pihak lain. Jadi, kalau misalnya tertulis untuk wajib pajak A, ya yang harus bayar yang ya si A, nggak boleh dialihkan kepada si B gitu. Terus ciri selanjutnya dari pajak langsung itu pemungutannya itu dilakukan dengan menggunakan surat ketetapan pajak. Nah, itu ciri utamanya dari pajak langsung. Terus kalau yang pajak tidak langsung itu dapat dialihkan. Terus yang kedua dipungut tanpa menggunakan surat ketetapan pajak. Nah, maka ini jawabannya yang pajak langsung, yang B. Eh, Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Soal nomor 19 berbunyi, pajak dipungut untuk tujuan mengurangi ketimpangan kesenjangan ekonomi dan diharapkan terjadi pemerataan pendapatan. Dalam hal ini pajak memiliki fungsi. Nah, fungsi pajak itu ada beberapa ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah fungsi dari budgeter, terus kemudian ada fungsi pengaturan, terus ada fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Nah, dalam soal ini, untuk mengurangi ketimpangan kesenjangan ekonomi, maka pajak itu berfungsi sebagai distribusi. Jadi, pajak itu untuk mendistribusikan pendapatan dari golongan masyarakat yang kaya ke masyarakat yang kurang mampu. Jawabannya adalah yang D. Terus kita lanjut ke soal nomor 20. Nah, ini soal tentang perbedaan pajak dan retribusi. Nah, mungkin kita bahas dari soal, dari pernyataan pertama dulu tentang eh, dasar dari pemungutannya. Nah, kalau untuk pajak itu, pemungutannya benar berdasarkan undang-undang. Kalau retribusi itu didasarkan pada peraturan pemerintah daerah. Terus yang kedua, kontraprestasi tidak langsung. Nah, kontraprestasi tidak langsung itu harusnya pajak ya. Untuk retribusi itu, kontraprestasinya itu bersifat langsung. Misalnya parkir. Nah, parkir itu kan teman-teman bayar parkir, nah maka manfaatnya langsung didapatkan pada saat itu juga. Teman-teman bisa mendapatkan space buat parkir. Maka pernyataan nomor 2 itu salah. Terus yang pernyataan yang ketiga, masuk dalam APBD. Nah, itu karena tadi ya teman-teman, di sini salah satu sumber dari pendapatan daerah itu ada retribusi di PAD, maka pernyataan ketiga ini benar. Terus yang keempat hanya dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, ini pajak itu sebenarnya pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat, benar. Pernyataan ini benar, tapi ada juga pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah gitu. Jadi pernyataan 4 ini enggak seluruhnya benar, karena pajak juga dipungut oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Terus yang kelima, sumber penerimaan APBN dan APBD. Nah, untuk retribusi ini kan hanya untuk sumber penerimaan APBD, bukan APBN. Maka jawaban yang 5 ini benar. Sementara pajak itu kan tadi untuk ada di APBN dan juga ada di APBD. Maka jawaban yang benar adalah yang B, 1, 3, dan 5. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya.
Hal-hal berikut yang terkait dengan pajak ada 4 pernyataan. Nah, terus kita disuruh untuk menginterpretasikan. Nah, dari pilihan jawabannya ABCD ini tentang sistem pungutan pajak ya teman-teman. Ada self assessment system, ada withholding, terus ada official assessment system. Nah, penjelasannya udah aku jelasin di atas. Nah, intinya self assessment itu menitik beratkan pada wajib pajak, withholding itu ada melibatkan pihak ketiga, official assessment system itu menitik beratkan pada petugas pajaknya. Nah, untuk pernyataan satu, Pak Wongso sudah menerima surat pemberitahuan pajak tertuang PBB yang sudah ada nominalnya. Nah, ini karena sudah ada, tinggal udah ada nominalnya berapa, tinggal bayar aja, maka ini official assessment system. Terus yang kedua ini nota pembelian makanan di restoran gurih, jumlah yang harus dibayar ditambah dengan pajak. Ini ada PPN ya teman-teman, atau pajak pertambahan nilai gitu. Nah, sebenarnya PPN itu aku baca-baca di beberapa referensi menyebutkan bahwa PPN itu termasuk dalam self assessment system karena itu yang menghitungkan adalah pihak restorannya. Biasanya pihak restoran itu sudah menghitungkan berapa pajaknya dan nanti pembebanannya itu dialihkan ke konsumen. Jadi kalau teman-teman bayar makanan biasanya itu kan nambah berapa persen untuk pajak. Nah, itu biasanya pajaknya namanya PPN. Terus yang ketiga, ketika membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan tagihan yang harus dibayar. Nah, ini kan udah ada tagihannya, maka ini menitik beratkan pada petugas pajak. Maka ini official assessment system. Terus yang keempat, pengusaha harus melaporkan omset penjualannya sebagai dasar perhitungan pajak. Nah, ini kan harus melaporkan, harus proaktif, maka ini self assessment system. Nah, jadi poin yang benar adalah 1, 3 tadi termasuk official assessment system atau yang D. Kita lanjut ke soal yang nomor 22. Nah, jenis pajak berikut yang merupakan pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung seperti soal yang di atas tadi, definisinya adalah pajak yang bisa dialihkan atau pembayarannya itu nggak harus ke wajib pajak yang tertuang dalam surat pembayaran pajak gitu. Nah, contohnya apa? Nah, kalau di sini adalah pajak penjualan. Nah, kayak yang aku sebutin tadi kayak PPN gitu ya, contohnya itu kan PPN atau pajak penjualan itu kan bisa dialihkan dari pihak penjual dialihkan ke pihak pembeli. Sementara PKB atau pajak kendaraan, PBB, pajak penghasilan, pajak atas bunga, itu kan yang bayar harus yang tertuang dalam surat pajak. Jadi A, B, C, D itu termasuk dalam pajak langsung. Terus kita lanjut ke soal nomor 23 tentang jenis tarif pajak. Nah, tarif pajak di sini dibagi menjadi beberapa jenis atau beberapa jenis. Yang pertama ini adalah tarif progresif, ada tarif degresif, ada tarif proporsional, dan yang terakhir adalah tarif tetap atau regresif. Nah, intinya tarif progresif itu adalah presentasenya selalu naik ketika pendapatannya naik. Ingat ya teman-teman, presentasinya yang naik ketika pendapatannya naik. Terus tarif degresif, presentasinya turun ketika pendapatannya naik, kebalikan dari tarif progresif. Terus tarif proporsional, itu presentasenya tetap berapapun pendapatannya. Presentasenya tetap, bukan nominalnya. Kalau nominalnya berubah-ubah sesuai dengan pendapatan masyarakat. Tapi presentasinya itu tetap, misalnya 10% ya, 10% terus untuk segala lapisan pendapatan. Nah, terus yang terakhir, tarif tetap atau regresif. Itu pajak yang nominalnya tetap, jumlahnya yang tetap. Misalnya 5.000 pajaknya, ya udah 5.000 untuk beragam lapisan pendapatan. Ingat ya teman-teman, untuk pajak tetap itu nominalnya yang tetap, bukan persentasenya. Nah, kalau di sini ini kan kita lihat tarifnya selalu naik ketika lapisan pendapatannya naik. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa ini adalah tarif yang progresif. Atau jawabannya yang B.
Terus kita lanjut ke soal nomor 24. Soal nomor 24 tentang objek pajak dari pajak penghasilan. Nah, sebenarnya ada banyak sekali objek pajak dari pajak penghasilan, teman-teman bisa cari. Mungkin aku sebutin beberapa aja. Yang pertama itu jelas tentang menyangkut tentang pendapatan. Pendapatannya itu bisa dari hadiah, terus juga bisa dari laba usaha gitu ya. Terus ada bunga, terus ada dividen, terus ada hadiah, hadiah udah aku sebutinnya tadi. Terus ada sewa, terus ada premi asuransi, terus penghasilan dari usaha yang bersifat syariah, itu tetap kena pajak penghasilan. Terus ada honor, terus mungkin banyak banget ya. Nah, teman-teman bisa cari sendiri. Intinya yang menyangkut tentang penghasilan-penghasilan gitu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah objek ya teman-teman. Jangan sampai salah dengan subjek. Nah, jadi 1, 2, 3 ini termasuk dari objek pajak penghasilan. Nah, sementara 4, 5 itu kan sifatnya bukan objek pajak, tapi subjek pajak. Nah, kembali ke definisi definisi di awal, pajak itu kan, objek pajak itu kan sesuatu yang dikenai pajak gitu ya. Sementara subjek pajak adalah seseorang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 25, intinya tentang mana sih pajak yang kewenangannya ada di pemerintah pusat, mana pajak yang kewenangannya ada di pemerintah daerah. Nah, mungkin kita ingat-ingat di awal tadi, di sini ada ini ya tadi penerimaan pajak daerah ini ada yang daerah provinsi, ada yang kabupaten. Ini yang pajak daerah. Terus sementara itu untuk pajak pemerintah pusat itu contohnya ada beberapa, misalnya PPh atau pajak penghasilan, terus ada pajak pertambahan nilai atau PPN, terus ada pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Terus ada juga bea masuk, atau bea masuk itu intinya kalau misalnya ada negara lain mau impor produk ke Indonesia gitu ya. Terus ada juga cukai, misalnya cukai rokok gitu. Terus juga ada bea materai, ini termasuk di pajak pusat. Antara pajak daerah ini kayak yang udah aku sebutin di awal tadi. Nah, kita lihat aja dari opsinya. Di sini pajak iklan jelas bukan pajak untuk pemerintah pusat. Terus pajak PBB ini pajak daerah ya teman-teman. Terus PBB-nya itu yang pajak PBB untuk perkotaan dan perdesaan itu kewenangannya pemerintah daerah. Terus pajak hotel dan restoran itu jelas pemerintah daerah, jadi ini salah. Yang C, pajak penghasilan dan pajak barang mewah itu benar untuk pemerintah pusat. Pajak iklan, pajak kendaraan bermotor untuk pemerintah daerah. Ini benar. Jawaban yang C ini adalah yang benar. Oke, selanjutnya kita ke nomor 26. Nah, di soal ini eh, menanyakan tentang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak itu apa? Intinya adalah apa ya? Bagian dari pendapatan seseorang yang seharusnya tidak dikenai pajak. Nah, itu berapa sih? Nah, hitungannya adalah untuk seseorang yang tidak menikah wajib pajak yang tidak atau belum menikah itu PTKP-nya sebesar 54 juta rupiah. Nah, terus jika seseorang itu punya seseorang wajib pajak itu punya satu tanggungan, maka PTKP-nya tambah menjadi 4,5 juta. Nah, maksimal tanggungannya itu ada 3. Nah, sementara itu untuk pajak wajib pajak yang menikah gitu ya. Maka untuk wajib pajak kalau sudah menikah dan tidak punya tanggungan itu sebesar
58.500.000 rupiah. Nah, itu dihitung dari mana? Dari 54 juta tadi ditambah 4,5 juta dari karena punya pasangan gitu ya. Terus jika ada tanggungannya maka tambah 4,5 juta lagi sampai 3 maksimal. Sorry, 3. Maksimal tanggungannya itu 3. Jadi 58.500.000 ditambah 4,5 juta dikali 3, maka PTKP maksimalnya itu 72 juta rupiah per tahun. Nah, ini soalnya wajib pajak yang telah menikah dengan 4 orang anak, maka tanggungannya ini ada 4 gitu ya. Maka tanggungannya adalah, nah ini karena tanggungannya itu maksimal 3, maka untuk tanggungannya sendiri nilainya itu 4,5 juta dikali 3, enggak dikali 4 karena maksimal tanggungannya itu 3. Nah, jadi nilainya itu 13,5 juta itu untuk tanggungannya aja. Terus untuk dirinya sendiri yang sudah menikah itu PTKP-nya sebesar 58.500.000 rupiah. Jadi 58,5 ditambah dengan 13 13,5, maka jawabannya adalah 72 juta rupiah. Jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya kita ke nomor 27 tentang pajak bumi bangunan. Nah, intinya di sini menanyakan tentang apa sih objek pajak PBB itu. Nah, seperti namanya pajak bumi dan bangunan, maka objek pajaknya itu yang terkait dengan bumi dan bangunan gitu ya teman-teman. Contohnya apa untuk yang bumi itu misalnya sawah, ladang, kebun, tanah, terus perkarangan, tambang, itu masuk bumi. Terus yang bangunan itu misalnya pagar mewah, terus bangunan rumah, gedung, gedung perkantoran misalnya, terus tempat perbelanjaan, terus juga kolam renang, terus jalan tol, itu juga termasuk yang dikenai PBB. Nah, dari soal ini kita lihat dulu. Ini kan ada tanah, jelas ini objek PBB yang pertama. Terus berdiri bangunan, ini objek PBB yang kedua. Terus dibuatlah tidak permanen. Mungkin ini pagar gitu ya, semacam pagar yang tidak permanen dari tanaman perdu. Nah, ini tidak termasuk dalam objek PBB. Terus kolam renang, ini termasuk pajak PBB. Tidak lupa ada tempat untuk burung-burung kesayangan. Ini tidak masuk ya teman-teman. Tidak masuk objek PBB. Nah, yang masuk ini jadi tanah, bangunan, dan kolam renang. Jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya kita ke nomor 28. Masih tentang PBB. Nah, mungkin aku bakal demonstrasikan perhitungannya di sini. Nah, untuk menghitung PBB, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai objek pajak kita secara total, baik tanah maupun bangunannya. Rumusnya itu apa? Jadi kita kalikan luas tanah atau luas bangunan, dikalikan dengan NJOP atau nilai jual objek pajak. Nah, jadi 600 dikali 2 juta terus ditambahkan dengan 400 dikalikan 2,5 juta. Kalau teman-teman hitung hasilnya, aku kalkulator sebentar. Ketemunya adalah 2. Nah, ini 2,2 miliar. Terus selanjutnya
kita mencari nilai jual objek pajak kena pajak atau NPKP. Nah, ini cara nyarinya itu gimana? Cara nyarinya itu dari nilai tanah dan bangunan tadi dikurangi dengan NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, di sini berarti nilainya 2,2 miliar tadi dikurangin dengan 15 juta. Nah, ini ketemunya ini. Selanjutnya kita mencari perhitungan pajaknya. Perhitungan pajaknya itu berapa? Pajak ya, pengeluaran pajak atau pajak yang harus dibayarkan gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah NJOP ini dikalikan dengan 20% atau 0,4%, terus dikali dengan 0, dikali dengan 5% atau 0,005. Nah, ngitungnya dikali 0,2 atau 0,4 ini tergantung dengan besaran dari NJOPKP-nya. Jika NJOPKP-nya itu lebih dari 1 M, maka pengalinya itu adalah 0,4, bukan 0,2. Jadi di sini karena lebih dari 1 M, maka ngitungnya dikalikan 0,4, bukan 0,2. Sini kita kalikan ini dengan 0,4, terus kita kalikan dengan 5% atau 0,05. Nah, ketemunya kalau teman-teman hitung nanti, sebentar aku hitung pakai kalkulator untuk memastikan. Oke, dikali 0,4 dikali. Nah, ketemunya adalah 4,70. Nah, ketemunya adalah 4.370.000 rupiah atau jawabannya yang D. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 29, masih sama tentang pajak ya teman-teman. Pajak bumi dan bangunan. Jadi di sini ada kasus gitu ya, ada Pak Burhan dan Pak Rahmat yang tinggal di Pekanbaru. Di situ masing-masing itu punya tanah dan bangunan yang luasnya itu berbeda-beda antara dua orang itu. Nilai harga bangunannya itu 500.000 per meter dan 250.000 rupiah per meter untuk tanah. Terus NCOP TKP-nya 10 juta. Terus tarif PBB-nya itu 0,5 dikali 20. 0,5% dikali 20% dari NCOP KP-nya. Nah, terus kita ditanyakan tentang pernyataan yang benar dari kasus tersebut. Kita hitung aja dari, mungkin kita mulai dari Pak Bulan dulu. Nah, sama kayak langkah-langkah yang ini, kita cari dulu nilai tanah dan bangunannya. Rumusnya sama kayak yang tadi, berarti 55 dikali dengan 250 tambah dengan 100 dikalikan dengan 500 ribu. Aku hitung pakai kalkulator dulu.
adalah 63.750.000. Kemudian kita cari NJOP KP-nya, rumusnya sama. Nilai tanah dan bangunan tadi dikurangi dengan NJOP TKP-nya. Jadi 63 juta sekian kita kurangin dengan 10 juta. Itu nilainya sama dengan 53 juta. Juta 750. Terus kemudian kita mencari pajak yang dibayarkan, yaitu ini kita cari dengan mengalihkan 53 juta sekian tadi, kita kalikan dengan 0,5% atau 0,005 dikalikan dengan 20% atau 0,2. Dan nilainya itu adalah 53.750 rupiah. Itu yang untuk Pak Burhan. Terus kita mencari nilai pajak untuk Pak Rahmat dengan cara yang sama. Kita buka saja. Berarti untuk NJOP-nya Pak Rahmat itu rumahnya seluas 150, terus tanahnya itu 200. Kita hitung dulu pakai kalkulator. Nah, nilainya ini sebesar 125 juta rupiah. Terus nilainya ini kita kurangkan dengan 10 juta. Maka kita nemunya 115 juta. Nah, kemudian 115 juta ini kita kalikan dengan 0,005 dan kalikan lagi dengan 0,2. Aku cek ke kalkulator dulu. Nilainya adalah 115.000 rupiah. Nah, kalau kita selisihkan dengan yang 53.750 rupiah ini, sebentar teman, kayaknya ada yang salah hitung. Aku coba ulangi perhitungannya lagi sebentar. Oke, ternyata ada kesalahan teman-teman. Di sini aku kebalik. Harusnya bukan 55 kali 250, tapi ini 100 dikali 55. Aku ada kesalahan di situ. Ini nilainya adalah 52 juta 1.000 rupiah. Dan setelah dikurangkan dengan juta untuk mendapat NJOP KP, maka ini adalah 42 juta 500.000 rupiah. Nah, ini kemudian untuk mencari pajak yang harus
bayarkan, maka kita harus kalikan lagi dengan 0,005, kemudian dikalikan lagi dengan 0,2. Dan nilainya ini adalah 42.500 rupiah. Nah, kemudian kalau kita selisihkan 115.000 dengan 42.500 rupiah itu adalah aku tulis di sini aja. Si pajak Pak. Jadi kan 115.000 rupiah dikurangkan dengan 2.500 rupiah. Ini adalah 72.500. 115.000 rupiah dikurangi 42.500 rupiah. Hasilnya 72.500 rupiah. Nah, berdasarkan perhitungan kita, maka kita dapat menyimpulkan jawaban yang benar adalah yang D. Pajak terutang Pak Rahmat itu lebih besar, sebesar 72.500 rupiah daripada pajak terutang dari Pak Burhan. Oke, soal yang cukup rumit dibandingkan soal sebelumnya karena kita harus menghitung dua nominal pajak dari dua orang yang berbeda. Kita lanjut ke soal nomor 30. Dari beberapa kebijakan yang ditempuh pemerintah berikut yang merupakan kebijakan fiskal adalah, nah, di sini ada yang namanya kebijakan fiskal, ada yang namanya kebijakan moneter. Perbedaannya itu apa? Ada dua. Yang pertama itu perbedaan dari lembaga yang berwenang, dan yang kedua instrumen yang dipakai. Nah, lembaga yang berwenang untuk kebijakan fiskal itu adalah pemerintah, sementara untuk kebijakan moneter itu lembaga yang berwenang adalah Bank Sentral, atau kalau di Indonesia itu Bank Indonesia. Terus instrumennya itu juga berbeda-beda. Kalau misalnya kebijakan fiskal itu instrumen yang dapat digunakan itu misalnya dengan menaikkan atau menurunkan suku giro wajib minimum atau cadangan minimum khas di bank-bank umum itu ditetapkan oleh BI harus berapa gitu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua itu dengan operasi pasar terbuka dengan menjual atau membeli surat berharga oleh Bank Indonesia. Terus itu yang kedua. Terus yang ketiga itu ada juga yang namanya himbauan moral. Jadi Bank Indonesia itu menghimbau untuk masyarakat itu memilih untuk menabung atau tidak menabung. Terus juga ada mungkin dengan syarat kredit, misalnya diperketat atau dipermudah itu. Terus yang kelima ada juga dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan. Jadi nanti suku bunga acuan itu dijadikan dasar bagi bank umum untuk menetapkan bunganya, bunga peminjaman. Itu untuk kebijakan moneter. Sementara untuk kebijakan fiskal itu contoh instrumennya dengan subsidi dan pajak. Nah, karena di sini kebijakan fiskal kita lihat yang berkaitan dengan subsidi pajak pengeluaran negara gitu ya. Dari yang A dulu, menarik investor agar produksi barang dan jasa meningkat. Ini bukan instrumennya ya teman-teman. Mungkin ini adalah implikasi dari instrumen yang dipakai. Ini tujuannya bukan instrumennya yang poin A ini. Terus yang B ini menurunkan giro wajib minimum, itu adalah kewenangannya BI, bukan di kebijakan fiskal tapi di kebijakan moneter. Terus yang C, ketika rupiah terdepresiasi, BI melakukan intervensi dengan menjual dolar, ini bukan kebijakan fiskal tapi moneter. Kemudian yang D, melakukan penundaan mega proyek untuk memperketat pengeluaran pemerintah. Nah, ini kebijakan fiskal dengan mengerem pengeluaran negara.
Jawabannya adalah yang D. Terus yang E, mengimbau masyarakat untuk membeli surat utang negara, ini bukan. Terus selanjutnya ke nomor 31, masih terkait kebijakan fiskal dan moneter. Di sini terkait kebijakan moneter. Nah, soalnya kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, mengurangi jumlah uang yang beredar itu kebijakan yang dikeluarkan itu namanya kebijakan fiskal atau kebijakan moneter yang bersifat kontraktif atau mengerem uang yang beredar di masyarakat. Nah, karena ini kebijakan moneter, maka instrumen yang dimiliki oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Kita lihat dari opsi A, membeli surat berharga. Kalau memberi surat berharga, otomatis pihak Bank Sentral akan mengeluarkan uangnya ke masyarakat. Jadi malah menambah uang yang beredar. Yang A salah. Menurunkan suku bunga bank. Kalau suku bunga banknya diturunkan, maka insentif atau keuntungan masyarakat untuk menabung itu kan menurun. Jadi kemauan masyarakat untuk menabung itu justru menurun. Jadi mereka cenderung enggak menabung. Mereka tetap memiliki uang. Uangnya ya untuk beli atau untuk konsumsi gitu ya. Jadi ini bukan untuk menurunkan jumlah uang yang beredar, yang B salah. Terus yang C, meningkatkan jumlah uang yang dapat diedarkan. Ini jelas salah. Terus yang D, memperketat syarat kredit. Nah ini benar ya teman-teman. Kalau syarat kreditnya itu diketatin, maka eh, masyarakat itu sulit untuk mencari pinjaman. Nah, pinjaman itu kan salah satu yang menyebabkan uang yang beredar di masyarakat itu meningkat. Nah, kalau syaratnya ketat, kreditnya sulit, masyarakat tidak bisa mencari atau mendapatkan kredit dengan mudah, maka jumlah uang yang beredar itu dapat ditekan. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya kita ke nomor 32 tentang tujuan kebijakan fiskal. Kita lihat dari opsi 1 sampai 6. Mungkin kita lihat dulu dari opsi keempat. Opsi keempat itu berbunyi menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. Jelas ini adalah tugas dari Bank Sentral. Jadi poin 4 itu salah. Poin B dan E itu kita buang. Terus yang kelima, menjaga memelihara kestabilan nilai uang rupiah. Nah ini kan tugas Bank Sentral. Jadi 5 itu salah. Jadi poin B, C, E kita hapus. Kita lihat ke 6, memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran uang kira. Ini juga tugasnya Bank Sentral atau Bank Indonesia. Jadi opsi yang ada poin 6-nya salah ya teman-teman. Jadi D, E salah. Karena poin B, C, D, E salah, maka jawaban yang benar adalah yang A, 1, 2, 3. Kita lanjut ke soal nomor 33. Pernyataan yang termasuk kebijakan fiskal adalah, nah kebijakan fiskal tadi terkait pengeluaran pemerintah dan pendapatan pemerintah melalui pajak. Pengeluarannya itu bisa untuk subsidi, pembangunan, dan lain-lain. Nah, kita lihat yang pertama mengurangi pengeluaran pemerintah. Ya, ini kebijakan fiskal. Menaikkan cash ratio, mungkin ini yang dimaksud cadangan kas minimum dari bank. Ini adalah kewenangannya dari Bank Sentral. 2 itu bukan. Yang ketiga, menaikkan tingkat diskonto. Ini juga kewenangannya Bank Sentral. 2, 3 salah. Kemudian menurunkan tingkat pajak. Ini kebijakan fiskal. 4 benar. Kelima, menaikkan pajak penghasilan. Ini juga termasuk kebijakan fiskal. Jadi 1, 4, 5 adalah jawaban yang benar, atau jawaban yang benar adalah yang B. Terus kita lanjutkan ke soal nomor 33. Nah, nomor 33 sudah ya teman. Kita lanjut ke soal nomor 34. Untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, pemerintah dalam ini Bank Sentral dapat menggunakan berbagai macam kebijakan moneter. Salah satu kebijakan moneter yang sering digunakan adalah kebijakan pasar terbuka atau open market policy.
yaitu, nah tadi udah aku jelasin open market policy ini dengan menjual atau membeli surat berharga gitu ya, surat berharga Bank Indonesia. Nah, kalau di sini ingin, oh ya ini cuman pengertiannya aja ya. Jadi ya udah kalau pengertiannya maka kita cari yang itu menjual atau membeli surat berharga. Ini jawabannya B. Nah, mungkin aku jelasin lagi. Kalau misalnya ingin mengurangi inflasi, maka Bank Indonesia itu akan membeli surat berharga. Kalau ingin eh, menstimulus ekonomi, maka Bank Indonesia itu akan menjual surat berharga. Oke, itu jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 35. Kebijakan moneter adalah, nah kebijakan moneter ini intinya adalah dilakukan oleh Bank Indonesia, itu poinnya. Tujuannya apa? Untuk menjaga stabilitas rupiah. Jadi jawabannya adalah yang E. Sementara poin yang A itu pemerintah, ini kaitannya dengan fiskal. Kemudian terkait pajak ini juga fiskal. Melalui penerimaan pemerintah ini juga fiskal. Yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia ya ini benar, tapi untuk apa kurang lengkap. Jadi kita lebih milih yang E. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 36. Nah, kita baca dulu. Suatu keadaan di masyarakat di mana terjadinya kenaikan harga barang secara terus-menerus. Ini intinya adalah adanya inflasi gitu ya. Nah, ini untuk mengatasi masalah tersebut, Bank Indonesia melakukan beberapa kebijakan moneter antara lain. Yang satu, menaikkan tingkat suku bunga, mengadakan politik pasar terbuka, menaikkan cadangan kas minimum. Nah, ini intinya untuk menurunkan uang beredar untuk mengatasi inflasi. Nah, jadi poin yang A, B, C ini salah karena harusnya semakin berkurang. Sorry, yang C ini benar ya, karena ini berkurang. Sementara yang A, B ini salah karena bertambah. Terus kita lihat yang D, jumlah uang beredar tetap, tetap salah. Harusnya karena ini menaikkan suku bunga, maka insentif masyarakat untuk menabung itu jadi tinggi. Jadi mereka masyarakat itu lebih cenderung untuk menabung. Karena menabung, maka jumlah uang yang beredar bakal menurun. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 37. Kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi. Nah, diulang-ulang lagi soalnya. Intinya inflasi itu tentang untuk mengatasi inflasi maka harus uang yang beredar itu ditekan. Nah, caranya apa? Pengeluaran pemerintah itu harus ditekan juga. Intinya itu. Jadi mungkin kita lihat dari opsi yang pertama. Penundaan mega proyek ini benar, berarti pengeluarannya itu diturunkan. Yang dua, menurunkan ongkir wajib minimum itu salah karena itu kebijakan moneter. Tiga, menunda pembayaran tak mendesak itu benar. BI melakukan intervensi, maka ini kebijakan moneter. Empat, salah, mengurangi laju impor dengan cara mengurangi laju impor agar cadangan devisa tidak terkuras. Ini benar. Karena impor ekspor itu kan kewenangannya ada di pemerintah pusat. Jadi poin 2 salah, poin 4 salah. Yang ada 2 dan 4 salah, maka kita pilih yang C. Lanjut ke soal nomor 38. Kebijakan moneter merupakan kebijakan untuk mengatur. Nah, moneter itu kaitannya dengan lebih ke tugas BI ya, teman-teman. Jadi penerimaan pajak itu salah karena itu ada di tangannya pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ini juga benar, tapi bukan pemerintah pun ada campur tangannya untuk pertumbuhan ekonomi. Terus pengeluaran pemerintah ini jelas kebijakan fiskal ya teman-teman. Terus penerimaan dan pengeluaran pemerintah ini kebijakan fiskal. Ini lebih tepat untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Jawabannya B. Melalui instrumen apa? Pasar terbuka, terus menentukan tingkat suku bunga, terus himbauan moral, syarat kredit, terus beberapa instrumen lain yang kita sebutin di atas.
Terus kita lanjut ke soal nomor 39. Perekonomian negara sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh penurunan pertumbuhan investasi nasional sehingga daya beli masyarakat menurun. Kebijakan moneter untuk mengatasi masalah tersebut adalah, nah ini kan karena lesu, maka perekonomian itu perlu distimulus. Caranya apa? Dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Maka kebijakan moneter yang dipilih adalah kebijakan moneter ekspansif. Caranya apa? Caranya dengan menurunkan tingkat suku bunga. Karena dengan menurunkan tingkat suku bunga, maka insentif masyarakat untuk menabung bakal turun. Maka masyarakat itu enggan untuk menabung. Karena enggan menabung, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat itu tetap terjaga. Banyaknya jumlahnya itu tetap terjaga. Maka jawabannya adalah yang C. Terus nomor 40. Apabila kenaikan harga barang tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan akan berakibat terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ini sama kasusnya, ekonominya lesu perlu distimulus, tapi di sini nomor 40 itu oleh pemerintah. Nah, karena pemerintah, maka instrumennya itu adalah yang berkaitan dengan pengeluaran atau penerimaan pemerintah, misalnya pajak, subsidi untuk belanja proyek, dan lain sebagainya. Nah, karena ini perlu distimulus, maka harus mengurangi pajak, terus juga meningkatkan belanja pemerintah. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B, dengan mengurangi pajak penghasilan. Nah, karena udah 40 soal udah aku bahas, udah semua, mungkin sekian dari aku. Semoga pembahasannya bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ingin tanya lebih lanjut, butuh hal-hal yang ingin diklarifikasi, atau teman-teman ada pertanyaan yang kurang setuju dengan jawabanku, teman-teman bisa hubungi aku melalui kontak, melalui WA, atau line. Sebenarnya aku lebih enak dihubungi lewat line. ID line-ku Arullah, sementara nomor WA aku 085848152388. Oke, terima kasih dari aku. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.